Oke, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa yang berada dimanapun, pada minggu yang ketiga ini kita akan membahas tentang kesuburan tanah ya, tentang kesuburan tanah, baik pengertian dan ciri-ciri tanah yang subur ya, pengertian dan ciri-ciri tanah yang subur. Kemudian selain itu kita membahas tentang unsur hara esensial ya, ada juga unsur hara non esensial ya bagi tanaman ya, ada contohnya, manfaatnya seperti itu ya, macam-macam, dan proses penyerapannya bagi tanaman ya, seperti itu ya. Untuk tanah sendiri merupakan produk dari pelapukan batuan ya, tanah itu merupakan produk dari pelapukan batuan ya, yang dalam prosesnya akan mengikut sertakan unsur-unsur kimiawi ya, mengikut sertakan unsur-unsur kimiawi yang terkandung dalam batuan tersebut ya, dari sekian banyak unsur kimiawi yang terlepas. Yang terlepas dari apa? Dari batuan induk tersebut. Maka kita mengenal dengan istilah unsur hara esensial ya. Seperti itu ya. Nah, untuk unsur hara esensial sendiri ya merupakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Yang dibutuhkan oleh tanaman yang fungsinya apa? Yang fungsinya dalam tanaman tidak bisa digantikan oleh unsur lainnya ya, seperti itu ya. Kemudian itu pengertian dari unsur hara esensial ya, tidak bisa digantikan dengan unsur lainnya ya, seperti itu ya. Sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup di dalam tanah, maka akan berpotensi menyebabkan gangguan-gangguan pada pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan ya, seperti itu ya. Dengan istilah gejala defisiensi tanaman ya, seperti itu ya. Nah, gejala defisiensi pada tanaman sendiri itu bisa berupa tanaman menjadi kerdil ya, tanaman menjadi kerdil. Kemudian contohnya pada tanaman kekurangan unsur hara dari unsur nitrogen atau unsur hara N ya. Kemudian selain itu dapat menyebabkan tertundanya waktu pemasakan buah ya, seperti itu ya, misalnya pada tanaman padi ya, seperti itu ya. Itu bisa diakibatkan kekurangan unsur fosfor ya, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Bisa ada juga gangguan sistem perakaran ya, seperti itu ya. Selain itu, berdasarkan jumlah kebutuhannya, unsur hara sendiri pada tanaman dibagi menjadi dua jenis ya. Ada unsur hara makro dan unsur hara mikro ya. Kalian sendiri sudah tahu ya. Untuk unsur hara makro sendiri itu dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak ya. Itu unsur hara makro ya. Kemudian yang mikro itu kebalikannya ya, dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya, jumlahnya ya, seperti itu ya. Nah, kesepakatan beberapa ahli menyatakan bahwa unsur sendiri terdiri dari 16 unsur ya, terdiri dari 9 unsur hara makro, kemudian ada 7 unsur hara mikro bagi tanaman ya, seperti itu ya. Untuk unsur hara makro dan mikro pada tanah berada dalam bentuk yang bervariasi ya, bentuk bervariasi ya, namun tidak semuanya itu berada dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman begitu saja ya, artinya ya. Kemudian untuk unsur hara makro dan mikro beserta bentuk-bentuk ion dan molekulnya yang dapat diserap oleh tanaman, kalian dapat dilihat pada misalnya ada tabel periodik kimia ya, di situ ada semua unsur hara ada di situ ya, seperti itu ya, tabel periodik kimia. Nah, selain itu kalian juga diharapkan membaca materi-materi dan mencari sumber-sumber lainnya ya, sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari Google Cendekia atau Google Scholar ya, seperti itu ya, atau dari buku-buku yang terpercaya ya, seperti itu ya. Nah, jangan lupa kalian untuk mengklik kehadiran ya, seperti itu, dan aktif berdiskusi ya. Selain itu kalian juga tetap semangat membaca materi yang diberikan ya, seperti itu ya. Bukan hanya membaca tetapi juga memahami materi yang ada ya, seperti itu ya. Kalau sumber-sumbernya yang tadi saya katakan bisa mencari di Google Cendekia atau Google Scholar ya, seperti itu ya. Jangan lupa kalian tetap semangat ya dalam belajar ya, seperti itu ya. Untuk pertemuan
kali ini saya cukup sampaikan sampai detik ini. Saya harap kalian tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita yang kalian harapkan ya, seperti itu. Oke, saya sampaikan sekali lagi terima kasih ya.